Pemirsa semuanya, saat ini kami rame-rame berada di Pucak Wangi di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur bersama YouTuber Jawa Timur. Yes! Bahwasanya wisata Pucak Wangi ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 70-an. Bahkan kita juga termasuk salah satu wisata yang tertua di Lamongan. Tapi karena pada perjalanannya ini kita mengalami pasang surut, termasuk pada tahun 2010 ini kita mulai perencanaan terkait pengolahan dan melibatkan Karang Taruna Desa. Dan untuk tahun 2015 ini kita sudah mulai ada pengolahan melalui yang namanya kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata ini adalah kesatuan dari beberapa elemen di desa, ada perangkat, Karang Taruna, dan juga tokoh masyarakat. Dan wisata ini, nama Bulaga sendiri itu baru muncul di tahun 2018. Bulaga ini adalah kepanjangan dari Bukit Telaga Gua. Karena di wisata ini tidak hanya satu spot yang ada, tapi kita punya beberapa spot yang luar biasa. Termasuk kita ada bukit, ada telaga kita ada kurang lebih, kalau dulu itu ada kurang lebih ada 5 telaga. Tapi dalam perkembangannya hari ini hanya diperkecil menjadi 2 telaga. Untuk gua yang terekspos ini kurang lebih ada 13 gua, dan untuk beberapa gua yang saat ini ada tapi banyak yang tidak diketahui, masih ada kurang lebih 4 atau 5 gua yang belum diekspos. Ada nggak cerita rakyat ataupun mitos-mitos tertentu ataupun legenda yang berkembang di wisata Bulaga Pucak Wangi ini, Pak, berkaitan dengan gua-gua tersebut? Untuk di desa Pucak Wangi ini mungkin sama dengan desa yang lain, tapi kita kembali lagi yang namanya sebuah cerita rakyat ini kadang juga bisa kita buktikan, kadang juga sulit untuk kita buktikan. Termasuk di Pucak Wangi ini ada beberapa pantangan yang sampai dengan hari ini masih kita pedomani, yaitu bahwasanya orang ketika berkunjung ke Pucak Wangi ini itu dilarang pakai jarik parang rusak dan juga pakai belangkon patok bango atau apa. Itu 2 hal itu. Bila orang tetap menggunakan hal tersebut, pasti terjadi sebuah musibah yang ada di Pucak Wangi. Dan untuk gua-gua yang ada di sini semua rata-rata mempunyai nama masing-masing, dan rata-rata gua-gua itu mempunyai karakteristik masing-masing. Ada Gua Lowo ini termasuk salah satu gua yang terkenal di Pucak Wangi, karena Gua Lowo ini memang dihuni jutaan, mungkin miliaran kelelawar, dan juga termasuk gua sebagai penghasil PAD terbesar di desa. Kurang lebih tiap tahun itu membantu perekonomian desa antara 250 juta sampai 300 juta Tahun itu, Pak? Per tahun itu. Dan untuk gua-gua yang lain kita juga punya, termasuk ada Gua Dandang, Gua Kendil, Gua Kandang, Gua Tetes, Gua Wewe, Gua Topo, Gua Landak, Gua Lorotan, dan sebagainya. Dan setiap gua itu mempunyai cerita masing-masing. Saudara-saudara Pungutan Pring, saat ini saya berada di dalam dari bukit, Bukit Kapur. Nah, jadi ini semacam ada ruangan yang cukup besar, diameternya mencapai sekitar 10 meter, ya, dengan dinding-dinding dari ruangan yang berada di dalam perut gunung ini dililit oleh akar-akar pohon yang cukup besar. Nah, sampai menancap ke dalam tanah seperti ini. Hal yang sepertinya cukup menarik di sini, kita dapatkan dinding, ya, kalau ini bisa dikatakan gua, kita dapatkan dinding gua dengan pola seperti burung Garuda atau lambang Tutwuri Handayani, Kang. Nah, coba dilihat di kamera. Oh iya, ya kan? Mana, Kang? Nah, ini polanya seperti ada pola logo Tutwuri Handayani, burung Garuda. Nah, ini. Nah, coba kita ini. Jadi ini pola alami, ya. Bertanda apa ini? Apakah semakin berjayanya Indonesia? Kelihatannya seperti itu. Ke depan ini Indonesia semakin berjaya. Amin, amin ya Allah, amin.
Tembus Pak Ji. Jadi ini mungkin ya sudah ratusan tahun yang lalu usia dari pohon ini Pak Ji, sehingga menempel cukup kuat. Namun hal yang lebih bermanfaat di dinding gua ini semakin memperkokoh dari dinding guanya, penahan. Dan di atas sana ada ventilasi alami. Ini ada ruangan dengan lubang yang menganga begitu di atas. Wih. Dan di sini ada ruangan lagi. Kita coba ambil senter. Apakah ini ada tempat orang bertapa ini? Kok sepertinya spesial ini? Tempat orang bertapa ini. Wih, Pak Ji. Apa ini Pak Ji? Pak Ji. Ini Pak Ji. Kok ada ruangan Pak Ji? Ini kayak semacam fosil-fosil yo. Seperti apa yo? Kalau sarang lebah raksasa. Wih, kayak gini loh. Ojo rek. Pak Ji, ada bekas dupa Pak Ji. Ayo Pak Ji, sini Pak Ji. Wih. Oh iya, ternyata ini masih disakralkan oleh warga. Disakralkan ini. Oh iya. Ada bekas pembakaran dupa di sini. Oh kendel ya dia masuk ke sini ya. Wih. Disakralkan oleh warga ini. Ini blueprint apa ini? Oh iya. Itu Ini apa ini? Apakah ada hubungannya dengan mitos mencancang iya. Mengikat cabang bayi? Aduh. Ini ada talinya ya. Ada tali ini. Kenapa ini? ini atas masih ada. Ini kayak semacam sarang semut yo. Umurnya gede mungkin. Wih. Oh, ada uangnya. Ada uang. Uangnya siapa di sebelah sini? Ini Ya? adalah bagian dari ritual mereka mungkin. Oh iya. Kok ada uang yang diselipkan di Tapi sini? saya kecil uangnya Pak ya. Mencelempetkan uang. Bukan 1.000 gitu nanti diambil ya apa? Wah, Ada apa? mana? Wah. Oh, banyak uangnya di sini. Sekali ya. Banyak uang. Kok eman ya dua ya Pak duitnya? Kok ada ini? Apa? Kecot. Apa ini? Bekas Laut ya. cangkang apa ini? Cangkang bekecot. Loh, kerang. Kenapa ada kerang di sini? Dulu. Coba dipegang Pak Ji. Kok ada kerang laut yo? Padahal ini secara geografis jauh dari laut saat ini yo. Iya. Sekitar berapa kalau dari laut? Ada 50 kilo. 50 kilo. Kok ada cangkang kerang yo? Apa di sini tempatnya rumahnya manusia purba dulu? Bisa saja Pak. Jadi mengambil kerang dimakan di sini. Iya, bisa saja Pak. Ini sudah hampir memfosil loh. Sudah watos sekali. Dulu watos sekali ini. Kulit kerang bahasa prasejarahnya namanya Kyoken Modinger Lu. atau sampah dapur. Wih. Nah, ini semacam jejak hunian manusia purba yang ternyata manusia purba terutama di Nusantara itu banyak mengkonsumsi kerang-kerangan sehingga cangkangnya itu mengumpul dan menggunung yang dikenal dengan Kyoken Modinger. Nah, ini Mantap sekali. ada masalah. Artinya keberadaan dari tempat ini diindikasi seperti apa Kang Ega? Diduga ya gua ini ternyata menyimpan jejak kehidupan manusia purba sekitar 2 juta tahun silam. Jadi di sini yang pertama diduga pengangkatan dasar laut yang membentuk pegunungan Kars Utara atau disebut dengan pegunungan Kendeng Utara ini sekitar 20 sampai 30 juta tahun silam. Kemudian sekitar 2 juta tahun silam ada peristiwa besar di dunia ini yang dikenal dengan zaman es. Jadi seluruh bumi ini tertutup oleh es. Barulah kemudian es ini meleleh dan membentuk lorong-lorong. Nah setelah itu sekitar 1,5 juta tahun silam sampai 10.000 tahun yang lalu itu di gua ini diduga ada hunian manusia purba. Tempat kemudian manusia purba semacam mungkin saudaranya Homo mojokretensis yang ditemukan juga tidak jauh dari sini. Nah ini di Klagen, Kepuk Klagen. Ini juga wilayah Gresik dan di sini memang wilayah Lamongan yang juga pegunungan Kars. Kemudian diduga juga setelah masa-masa kerajaan kuno, masa sejarah kuno, itu diduga area ini juga menjadi pertapaan. Nah itu, jadi ada ceruk-ceruk yang sengaja dibuat untuk melakukan ritual pertapaan kuno guna menjemput moksa. Jadi kemudian hingga saat inilah ini merupakan tinggalan yang monumental, tapi sayang penuh dengan vandalisme.
kita juga miris hal itu. Semoga kedepannya vandalisme ini tidak terulang lagi. Dan gua-gua ini merupakan aset budaya yang tidak ternilai harganya, termasuk bisa menjadi laboratorium sejati bagi para peneliti. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah.